Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk masuk di dalam mezbah syukur hari ini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami mau duduk diam mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Bapa, penuhilah kami dengan hikmat-Mu di dalam pengurapan Roh Kudus, biarlah kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu, lalu kami hidup. Kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, mengambil keputusan yang tepat bagi kehidupan kami, lalu kami hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa
dan kami siap mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang sedang kita pikirkan saat ini? Ketika kita masih menghirup nafas hidup yang diberikan oleh Tuhan, kalau harus jujur menjawab, maka saat ini yang sedang kita pikirkan adalah berbagai hal yang ingin kita kerjakan, berbagai hal yang ingin kita capai, berbagai hal yang ingin kita raih, dan tentu semuanya itu kita harapkan akan memberikan kebahagiaan hidup, kenyamanan hidup yang kita bisa nikmati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cara hidup seperti inilah yang selalu menguasai kehidupan manusia pada umumnya. Sebab setiap manusia pasti selalu ingin meraih kesuksesan hidup, supaya mereka bisa menikmati kenyamanan hidup yang dunia tawarkan saat ini. Dengan cara hidup yang demikian, maka ada begitu banyak orang yang menjadi lupa diri, termasuk orang percaya, yang hampir-hampir tidak lagi menyadari kalau masa hidupnya di dunia ini sangat terbatas, sangat singkat. Bahkan kita pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang saat ini demi mengejar kesenangan hidup dunia, membuat mereka seolah-olah tidak mau peduli. Mereka tidak mau tahu apabila waktu hidup di dunia ini berakhir, maka mereka harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Kita harus menyadari akan hal ini, sebab kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Saudara, kalau kita tahu bahwa pada akhirnya kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini, mengapa kita tidak mau saat ini memperkarakan satu hal ini dengan sungguh-sungguh? Kenapa kita tidak mau memperkarakannya dengan serius? Tanpa kita sadari, dengan berbagai aktivitas hidup yang kita lakukan selama ini untuk mengejar apa yang dinamakan kesuksesan hidup, yang ingin kita raih, yang ingin kita nikmati, pada akhirnya hal itu membuat kita menjadi lupa diri. Kita seolah-olah masa bodoh. Kita tidak mau tahu bahwa ada persoalan hidup yang utama, yang lebih penting daripada segalanya itu, yang harus kita selesaikan, yang harus kita bereskan, supaya kita bisa menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, lewat renungan seperti ini seharusnya kita mau menyadari akan hal ini, sebab bukan kebetulan kalau kita masih diberi peringatan oleh Tuhan saat mendengarkan renungan seperti ini. Kita diingatkan sungguh-sungguh supaya kita mau berubah. Saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat 15, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ayat 14, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. 15, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saudara, kita harus sadar sungguh bahwa setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar adalah nasihat Tuhan. Sebab Tuhan mau supaya kita berubah
dan tidak menjadi orang yang selalu mengeraskan hati untuk bertobat ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tetap mengeraskan hati dan tidak mau mengambil keputusan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, maka kita sesungguhnya adalah orang yang sombong yang tidak mau menuruti perintah Allah. Dan ketahuilah saudaraku, Allah menentang orang yang sombong. Allah menentang orang yang congkak. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudaraku, orang yang selalu mengeraskan hati untuk bertobat dengan sungguh-sungguh adalah orang yang sedang menyia-nyiakan kasih karunia Allah, yaitu anugerah keselamatan yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bukanlah orang yang sudah benar, tetapi setiap hari saya juga berjuang untuk satu hal ini. Saya mengajak saudara, ayo kita sungguh-sungguh mempersoalkan hal ini di hadapan Tuhan. Saudaraku, jangan sia-siakan kesempatan ini. Selagi masih dikatakan hari ini, jangan sia-siakan waktu ini untuk bertobat sebelum terlambat, supaya kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang selalu menasihati kami, yang selalu menegur kami, yang selalu memperingatkan kami, supaya kami tidak lagi mengeraskan hati kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, ya Allah. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau berjuang di sepanjang umur hidup kami, dan hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, supaya pengiringan kami akan Engkau, ya Allah, tidak menjadi sia-sia. Karena saat ini kami sadar sungguh bahwa ketika kami berada di balik kematian nanti, kami harus menghadap takhta pengadilan Kristus, dan disitulah kami harus mempertanggungjawabkan semua perjalanan hidup kami selama kami masih hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, lewat kebenaran firman-Mu saat ini, kami mau mengambil keputusan, ya Bapa. Kami mau berjuang untuk hidup benar di hadapan-Mu. Kami mau berjuang untuk hidup di dalam kesucian kekudusan-Mu saja, ya Tuhan. Hidup di dalam kebenaran-Mu, supaya semakin hari kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dan saat ini, kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau berkenan menurunkan tangan dan memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Segala berkat daripada Bapa di sorga kami terima dengan iman, percaya, dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam Mesbah Syukur besok hari. Shalom.